Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afana fi jasadina wa rudda ilaina ruhina wa alina lana bi dzikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimahullah. Alhamdulillah kita telah menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Selanjutnya kita berkumpul dulu sejenak dalam rangka majelis ilmu yang menjadi tradisi subuh kita. Mudah-mudahan tentunya dengan majelis ilmu ini Allah memberikan atau menambah ilmu kita, yang terutama adalah memberikan ridho dan pahala yang besar. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi idola kita dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan beragama, kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Hadirin jamaah subuh rahimahullah. Judul diskusi kita pada subuh hari ini adalah konsep al-maut dalam Al-Quran. Al-Quran oleh para ulama mengatakan bahwa adalah kitab sebagai sumber ilmu. Oleh karena itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, makna kata yang terkandung di dalamnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang menyangka bahwa ayat 11 dari surah An-Nisa itu adalah tentang kewarisan. Itu selama 200 tahun orang menafsirkan bahwa ayat ini tentang kewarisan. Tapi ternyata dalam perkembangannya orang menjadikan sebagai ayat untuk menentukan DNA seseorang. Ada orang yang tertukar anaknya, tidak tahu siapa yang anaknya laki-laki dan perempuan. Akhirnya bingung karena kecerobohan suster. Dia tidak beri email. Hanya orang siapa yang punya anak laki-laki, siapa yang punya perempuan. Tidak ada yang tahu. Sehingga pimpinan dokter itu yang mengoperasi mereka semua adalah bercanda kepada seorang dokter muslim. Dia bilang, saya kira Al-Qurannya orang Islam itu petunjuk. Mana petunjuknya? Wah, ternyata tentang itu. Dia bilang, dok, beri saya satu malam untuk bermunajat kepada Tuhan saya. Akhirnya bermunajat kepada Allah dan petunjuknya itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Itu yang digunakan. Paginya datang, dok, saya sudah tahu. Sekarang untuk menentukan siapa punya laki-laki perempuan, periksa air susunya itu perempuan. Ternyata diperiksa, ternyata
perempuan yang lain dengan itu berbanding kira-kira sampai setengah, 1:1, 1:1 atau 2:1. Banyaknya air susunya ini seorang ibu kemudian ibu lain. Maka dokter Muslim mengatakan yang punya anak laki-laki ini yang banyak air susunya, yang punya perempuan ini jadi petunjuknya yusikumullahu fi auladikum juga terjadi. Allah menetapkan kepada anak-anakmu bagian anak laki-laki itu 2 sama dengan 2 bagian anak perempuan. Ternyata diperiksa dan selanjutnya diperiksa DNA-nya betul. Apa yang terjadi? Dokter, pimpinan dokternya itu profesor. Dokter itu kan. Ini jadi ayat ini kita tidak bisa jadi salah itu. Pernah ada diskusi kita di sini. Saya tidak tahu apakah Pak yang mengatakan bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran sekarang ini binasa oleh zaman. Akhirnya kita ribut. Ini ada profesor dari UNAS ini, yang paling mumi. Wah ini. Dan dia mengatakan banyak ayat-ayat. Dan contoh ini kan, ayat tentang yang mengatakan bahwa jangan kamu memperistrikan istri Nabi. Ngapain juga sudah meninggal? Ini berarti katanya ini ayat ini kan sudah binasa oleh zaman. Maka kita menantang bahwa tidak. Mungkin secara tekstual itu adalah jangan, tapi adalah ada ini dari situ. Bisa berlaku saya jangan kamu menggombal itu istrinya komandanmu, istrinya bosnya. Bisa juga kita arti dari situ sebagai itu. Yang pasti bahwa tidak mungkin zaman menasa itu Al-Quran. Ya. Masih sudah selesai dengan ayat bil ayat, kan itu ya. Itu Pak. Baik, oleh karena itu dalam perkembangannya ternyata memang banyak Al-Quran ini memiliki makna sesuai dengan makna perkembangan zaman. Makanya Allah dari 6.326 ayat itu menurut almarhum Profesor Harun Nasution hanya 250 yang qat'i bilal, yang artinya tidak bisa lagi ditafsir, tidak bisa ditakwil lagi. Sudah apa yang tertulis itulah yang tertulis, tidak ada takwil, hanya 250 ayat. Jadi 6.000 lebih itu adalah danu dilal, artinya masih bisa ditakwil berdasarkan objek kajian kita. Ya. Oleh karena itu kita lihat konsep al-maut yang selama ini yang kita tahu maut itu adalah ya mati, kan gitu. Dan memang itulah makna dari sekian 300 lebih ayat yang berbicara tentang al-maut dalam Al-Quran. Dan memang pada mayoritasnya adalah yang dimaksud dengan al-maut itu adalah berpisahnya antara roh, nyawa dan tubuh, mati. Hadirin jemaah subhanallah, ternyata dalam perkembangannya ternyata kata al-maut itu memiliki banyak makna, bukan hanya mati. Ada lagi kata yang semakna dengan maut, yaitu wafat. Wa man tawaffani, yaitu juga bisa dimaknai meninggal atau mati. Oleh karena itu di samping makna maut itu adalah mati, berpisahnya roh, itu ternyata dalam pertemuannya bisa bermakna kufur. Contoh misalnya ayat surah Ar-Rum ayat 19, Allah berfirman yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardha ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. Ternyata makna ini bukan mengeluarkan hidup dari mati, adalah
yukhrijul hayya minal mayyit itu adalah ada orang yang beriman kemudian kufur. Karena dianggap oleh ulama bahwa kata al-mayyit itu sebenarnya adalah orang kafir itu mati hatinya untuk menyembah Tuhan. Kita selama ini menjadikan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Artinya menghidupkan kemudian mematikan, kemudian itu padahal tidak. Yang dimaksud di sini ayat ini oleh sebagian ulama mengatakan bahwa yukhrijul hayya minal mayyit adalah memberikan keimanan siapa yang terdiri dan menjadi kufur siapa yang terdiri. Itu salah satu konsep makna maut di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada beberapa makna mayyit atau maut dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah hilangnya kekuatan yang muncul. Jadi maut itu hilang kekuatan, bermakna hilang kekuatan. Baik itu manusia maupun hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Seperti firman Allah, yuhyil ardha ba'da mautiha. Kemudian ayat lain, ahyaina bihi baldatan maitan. Jadi bukan menghidupkan tapi memberikan kekuatan. Kalau sudah musim panas itu rumput-rumput pada kering. Ya. Kemudian turun hujan, Allah menghidupkan kekuatan, memberikan kekuatan dengan hujan yang turun. Jadi yuhyil ardha ba'da mautiha bukan berarti mematikan, menghidupkan bumi setelah mati, tapi memberikan kekuatan. Kita setelah sakit kemudian diberi kekuatan sembuhkan, itu juga yuhyil ba'da mautiha, sama memberikan kekuatan kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada manusia. Kemudian makna yang kedua adalah hilangnya kekuatan indrawi. Hilangnya kekuatan indrawi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani mittu qabla hadza. Di ayat lain, idza mabitu la sawfa ukhraju hayya. Jadi mungkin yang dimaksud di sini misalnya penglihatan kita, pendengaran kita, kemudian tadinya terganggu dan mungkin katarak dan sebagainya. Kemudian setelah itu, jadi kekuatan indrawi kita itu dihidupkan setelah mati, setelah tidak berfungsi. Jadi bukan yuhyil ardha namanya, ya itu bitu qabla hadza, mati sudah ini bukan. Itu yang dimaksud adalah matinya penglihatan, matinya pendengaran, matinya kalbu. Kemudian berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita diberi pendengaran yang Islami, diberi penglihatan. Makna yang ketiga adalah hilangnya kekuatan akliyah, hilangnya kekuatan akal. Jadi kata mau bermakna menghilangkan kekuatan akal kita. Mungkin karena pernah jatuh kemudian hilang ingatan. Yang kedua, kalau kita sudah tua, Pak, saya kira kekuatan hafalan kita waktu muda dengan sekarang itu berbeda. Itu ya. Itu ya. Tapi kalau ada orang yang baca Al-Quran yang rutin, seperti yang terjadi, ada seorang syekh di Irak, hampir sudah 150 tahun umurnya, tidak pakai kacamata dan tidak tua. Ditanya, ya syekh, apa yang resepnya? Sudah tua begini tapi tidak tua. Dia bilang, setiap hari saya mendapatkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah tidak membuat cepat orang pikun. Pikun itu kan Pak, orang tidak bisa lagi membedakan mana WC, mana kamar. Biar aja di mana saya dia ngomong dari itu. Ya. Nah sekarang
banyak pejabat kita atau mungkin orang-orang konglomerat kita itu sudah pikun, masih muda, masih umur 30 tahun sudah pikun. Artinya dia tidak bisa lagi membedakan mana uang negara, mana uang pribadi. Itu kan pikun juga, Pak. Dia kan tidak bisa membedakan mana istrinya orang dan mana istrinya. Kenapa dia tidak baca Al-Quran? Jadi imannya itu tidak. Pikun masih muda, masih umur 40 tahun sudah pikun. Ada orang yang umur 150 tahun itu tidak belum pikun. Karena dia baca Al-Quran, dia bukan sekedar membaca tapi mentadabbur Al-Quran. Ya, sehingga ya hidup kembali akalnya. Dia tidak mestinya secara sunnatul itu kalau umur utama ya. Kita sekarang kalau ada orang yang sudah mulai umur 80 tahun kemudian bukan ilmuwan Pak, karena membaca memang itu dia membuka otak. Jadi banyaklah membaca apa saja dibaca, utamanya Al-Quran. Karena di situ ada rahmah, ada hidayah. Baik, yang keempat adalah kata al-maut bermakna kesusahan dalam hidup. Jadi orang yang susah hidupnya juga itu sama dia disebut dengan Al-Quran sebagai mati juga itu. Ya, al-maut bukan matinya seperti mati. Ini misalnya firman Allah yang mengatakan wa ya'tihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin. Allah mendatangkan maut, artinya kesusahan. Allah mendatangkan kesusahan dari setiap tempat. Tidak ada barangkali ya meskipun ada jaminan Allah walau anna ahlul qura muttaqaw la tahna barakatuh, tapi tidak ada satupun kampung yang semuanya itu tidak ada orang miskinnya. Tidak ada orang susahnya. Pasti ada. Jadi Allah mengatakan wa ya'tihil maut min kulli makan. Dia mendatangkan kesusahan di setiap tempat. Ya. Wa ma huwa bimayyitin. Sebenarnya ada juga yang padahal itu sebenarnya bukan tidak mati tapi susah. Dia bukan matinya yang mati itu seperti mengerjanya roh dan itu, tapi dia susah dalam hidup. Jangan kita pernah berpikir orang kaya tidak susah, susah juga ya. Ya Pak ya. Mungkin lebih susah ya sebenarnya itu. Yusuf Kala pernah iri dengan seorang tukang beca. Dilihat tukang beca itu duduk bersandar di becanya kemudian dia bilang betul-betul bahagia orang. Saya ini orang kaya tapi tidak bisa tidur. Karena sebelum tidur ada semua itu perusahaannya, waktu itu menjadi wakil presiden, ya pemerintahannya dan sebagainya, dan bisa tidur. Kemudian tukang beca itu bayangkan itu padahal tidak ada wajib, tapi dia senang, tidak susah. Jadi uang adalah bukan sesuatu yang bisa menyusahkan orang. Orang yang bisa menyusahkan dengan uang kalau ketika dia diperbudak oleh uang. Kalau dia menganggap bahwa kebahagiaan itu nanti ada uang, ya meskipun sebenarnya orang tanpa uang juga tidak bisa bahagia. Jadi ya, itu jadi makna al-maut di sini adalah kesusahan. Susah itu bukan miskin bukan, tapi banyak saja orang kaya sebenarnya lebih banyak susahnya itu karena selalu pikir jangan sampai ada yang curi mobil saya, jangan sampai ada yang mengambil uang saya di mana sebanyak. Kalau orang tidak punya uang selesai ya. Kalau sudah makan kenyang ngorok selesai. Tidak susah ya. Baik. Yang kelima adalah bermakna hidup. Ya. Kita sering baca doa Bismillahumma ahya wa amut. Ya. Sebenarnya kita berdoa kepada Tuhan itu dengan namamu saya mati dan namamu saya hidup. Ya. Ada lagi hadis lain yang lebih detail itu Bismillah Rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfahu apa itu? Fa in amsaka nafsi farhamhu wa in arsaltaha fahfadhaha bima taqulu ibadat as-shalihin. Itu sama maknanya.
dengan namamu saya baringkan ini, dan dengan namamu pula saya bangun. Jika kamu menghendaki nyawa saya kamu cabut, farhamha, maka rahmatilah. Ya. Tapi kalau kau melepaskan itu, maka pelihara seperti kamu melihara ruhnya orang-orang yang saleh, ibadah salihin. Itu pasangannya itu. Jadi sambil baca Pak Bismillahirrahmanirrahim juga baca itu kalau kita mau tidur, kemudian bangun. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amata. Tapi ada lagi yang lebih rinci. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adnani bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang mensehatkan jasadku, yang mengembalikan ruhku kepada diriku, dan memberikan izin untuk berzikir lagi. Itu lebih detail. Alhamdulillah afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adnani bi dzikri. Itu di samping membaca alhamdulillah ahyana ba'da ma'amata. Ahyana ba'da ma'amata. Ini berarti bahwa segala puji bagi Allah. Artinya sama sebenarnya dengan tidur itu, menurut Profesor Quraisyah, tidur itu sebenarnya nama kecil. Ya. Tadi ayat ini mengatakan bahwa wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkan kamu di malam hari. Itu berarti tidur. Tapi di situ ada, kalau kau menggenggam ruhku, maka rahmati saya. Kalau Allah menggenggam kita kembalikan ke jasad kita, maka menjadi lebih besar. Mautul kubra. Tapi kalau kamu melepaskan ruhku ke jasadku, maka pelihara, peliharalah ruhku itu seperti yang itu memelihara ruhnya orang-orang yang saleh. Itu doa kita bangun tidur. Ya. Hadirin jamaah subuh rahmatullah, makna yang kelima itu tidur. Jadi tidur itu sama dengan batu kecil. Kan kalau orang tidur itu kelihatannya dia dicubit tidak ada rasanya, tidak ada yang tidak pendengarannya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, ruhnya itu melayang-layang. Nah, ketika misalnya kayak yang menggenggam Allah yang menggenggam ruh itu, ketika dia genggam terus dia kembalikan, maka menjadi banyak orang yang tidur tidak bangun-bangun. Ada teman saya, dosen saya, yang juga aktif dulu di namanya Pak Sangka, dosen bahasa Arab ini. Itu malam, itu sudah tua ya. Dia bercanda dengan itu. Dia peluk istrinya, karena hanya satu anaknya itu kuliah di Jogja. Jadi dia berdua di rumahnya. Dia peluk istrinya, tidak seperti pelitu baru beberapa tahun yang lalu. Artinya istrinya tidak, padahal sore masih bercanda di kampus. Malahnya meninggal. Itu bercanda dengan istrinya, hanya istrinya mengatakan, saya orang Jogja. Dia peluk cium istrinya. Ternyata itu adalah cium terakhir. Dia tidur tidak bangun. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk berdoa, bersyahadat itu sebelum, karena siapa tahu itu adalah kalimat terakhir. Jadi kalau kita mau tidur ya bersyahadatlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah. Jangan lagi kalau sudah ada celah kata lain. Misalnya kita ada bicara oleh istri dia, ada bicara anak, ulangi lagi. Usahakan bahwa kalimat syahadat itulah yang kalimat yang terakhir setelah itu. Kalau dalam ilmu tarekat Muhammadiyah itu orang-orang pemiliknya seperti Matul Said Haji Malik, Haji Malik Purbanua, Haji Malik Belawak, kemudian pimpinan Syariah itu
mereka itu adalah pemilik, dia adalah generasi ketujuh dari Tariqatul Muhammadiyah yang diterima di Jabal Qudus. Sumbernya di Jabal Qudus. Menurut saya begitu. Tapi saya sulit untuk mengamalkan. Kalau anak-anak mereka itu semua mengamalkan. Dan efeknya adalah ketika dia meninggal itu keluar air wajib. Ada anaknya Kiai Abdul Malik, Ahmad Malik itu dosennya. Ya, barangkali Pak tahu. Ipar saya waktu dia meninggal dia bisi kepada adiknya, coba nanti kalau saya meninggal pegang itu saya punya alat kelamin apakah keluar dalam kemudian meninggal. Karena mereka itu mengamalkan. Jadi ada kuncian terakhir, aparat namanya mengeng. Makanya dia kalau meninggal keluar. Saya pernah berceramah di RRI, ada yang tanya saya dari Sumatera atau dari tanya apakah begini ada? Dalam hati saya pasti Tariqatul Muhammadiyah. Dia makanya dia berzikir dulu la ilaha illallah, kemudian Allah, terakhir itu biasanya kama kaya pacareka apisat di po akutana ko itu apa apisat di po itu anak loroy akutana ko ni loroy apisat di po tong madangnya itu loro kan ya. Kemudian teman itu terakhir itu menurut saya yang perempuan saya dekat dengan saya di jalannya apa yang disebut semua. Karena orang menurut saya yang perempuan ini betul-betul dia laksanakan itu suaminya, akhirnya dia meninggal dalam keadaan luar biasa. Tapi kalau kita mau itu kita lakukan. Maka dari pasal 5 ya, artinya setiap ada mau tidur berzikir sampai akhir. Misalnya kalau masih terjaga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sudah mulai itu antara tidur dan tidak, Allah. Kemudian terakhir sikirna rahasia gitu. Ini sedikit saya masuk mereka. Ayo ini Pak. Insya Allah kalau kita meninggal pada waktu hidup itu kita meninggal dalam ada jaminannya kepada siapa yang hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Saya kira itu karena itu hidup itu adalah bisa juga mati. Itu makna tidur dalam dalam Al-Quran. Ya. Ada lagi ulama yang membagi mati itu kepada dua. Ada lagi seperti misalnya ulama namanya Az-Zarsawi, dia membagi mati kepada dua. Ada yang namanya Al-Maut Tabi'i dan al-mautul ikhtiyari. Ada mutabi'in terpaksa mau tidak mau harus mati. Idza ajalahum la yastaqimuna saat. Itu namanya tabi'in. Mau kita mati, mau itu mau tidak mau harus mati kalau sudah datang ajalnya. Itu namanya mautul tabi'in. Mati terpaksa atau dipaksa oleh Tuhan. Ya. Tabi'in dan mautul ikhtiyari. Mautul ikhtiyari inilah yang kemudian pilihan mau tidur atau tidak itu nanti ada lagi. Jadi sama kurang lebih sama hanya ada istilah